Guala, yeah, and you are not badass deep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a honey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, kelas 12 IPA 1. Kami akan membahas soal tentang turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat dikurang 2 adalah, yang pertama-tama kita tulis ulang dulu soalnya. Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat dikurang 2. Nah, yang pertama ini kita turunkan dulu pangkat trigonometrinya. Y aksen sama dengan pangkat 4-nya ini kita kalikan dengan koefisiennya. Jadi 4 sin, kalau turunan kan pangkat dikurangi 1, jadi 4 sin pangkat 3 3x kuadrat dikurang 2 dikali dengan turunan dari trigonometrinya, yaitu cos 3x kuadrat dikurang 2 dikali dengan turunan sudutnya, yaitu 3x kuadrat dikurang 2, turunannya yaitu 6x. Kemudian kita kalikan 6x ini dengan 4. Yang 6x ini nggak boleh kita kali dengan 3x kuadrat kurang 2 ini. Jadi 6x kali 4 jadi sama dengan 24x sin pangkat 3 3x kuadrat dikurang 2 dikali cos 3x kuadrat dikurang 2. Nah, ini kan udah ada nih 24 sin x3, tapi yang belakangnya masih belum sesuai. Kita ubah dulu menggunakan identitas trigonometri yang 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. 24x ini kan sama aja kayak Y aksen sama dengan 12x dikali 2 kan ya. Kemudian sin pangkat 3 itu sama aja kayak sin kuadrat 3x kuadrat dikurang 2 dikali sin 3x kuadrat dikurang 2 dikali dengan cos 3x dikurang 2. Nah, bentuk yang ini kita bisa buat A aja ya. Kan sama dengan bentuk yang ini. Nah, kita ubah bentuk yang ini itu menjadi bentuk sin 2A. Jadi Y aksen sama dengan 12x dikali sin kuadrat 3x kuadrat kurang 2 dikali sin 2 3x kuadrat dikurang 2. Kemudian lupa. Nah, kemudian kita kali yang ini dengan sudutnya. Jadi sama dengan 12x dikali sin kuadrat 3x kuadrat dikurang 2 dikali sin 6x kuadrat dikurang 4. Kita lihat dengan opsi di ABC, 12 sin x kuadrat 3x min 2 dikali dengan sin 6x pangkat 2 min 4. Berarti jawabannya yang ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui dari soal jika fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x, maka x yang memenuhi f turunan v per 2 sama dengan. Penyelesaiannya pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Fx sama dengan 2
sin X ditambah cos X. Yang kedua diketahui F turunan V per 2. Cara menyelesaikannya, pertama kita turunin dulu dari fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Banyak cara untuk menurunkan sebuah turunan, tapi hari ini saya akan menjelaskan dengan cara yang cepat. Turunan dari fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x adalah turunan dari sin x merupakan cos x. Dan turunan dari cos x merupakan min sin x. Yang kedua, karena sudah diketahui diketahui f turunan v per 2. Karena sudah diketahui, supaya lebih mudah kita uraikan dulu V per 2 nya. Seperti yang kita ketahui, V itu bernilai 180. Jadi di sini 180 dibagi 2 adalah 90. Karena sudah diketahui X-nya 90, jadi kita masukkan 90-nya ke dalam soal. F turunan 90 sama dengan 2 dikali cos 90 dikurang sin 90. Seperti yang kita tahu dari tabel sin konstan, hasil dari cos 90 adalah 0. Hasil dari sin 90 adalah 1. Jadi ini kita tinggal jumlahkan. 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi jawaban dari soal ini adalah min 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di soal, jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka f aksen v per 4 sama dengan, karena ini perkalian maka kita menggunakan ketentuan perkalian, yaitu fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu, cos x-nya menjadi u sama dengan cos x, maka u aksennya turunan dari cos x, yaitu negatif sin x. Setelah itu kita misalkan lagi, sin 2x menjadi v, maka v aksennya kita turunkan dulu 2-nya. Turunan dari sin yaitu cos, maka 2 cos 2x. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi. U aksennya yaitu negatif sin x, V-nya sin 2x ditambah U yaitu cos x dikali V aksen yaitu 2 cos 2x. Lalu kita dapat negatif sin x dikali sin 2x ditambah 2-nya kita kedepankan, 2 cos x dikali cos 2x. Lalu kita ganti x-nya menjadi v per 4. Negatif sin v per 4 dikali sin v per 4 dibagi 2, maka menjadi negatif dikali sin v per 2 ditambah 2 dikali cos v per 4 dikali cos
Karena ini cos 2x, maka jadinya cos phi per 2. Sin phi per 4 yaitu 45 derajat, maka sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sin phi per 2 itu 90. Sin 90 derajat yaitu 1 tambah 2 dikali cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Cos 90 yaitu 0. Setelah itu setengah akar 2 dikali 1 yaitu negatif setengah akar 2 ditambah, karena ini dikali 0 maka menjadi 0. Maka jawabannya negatif setengah akar 2 yaitu D. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4, yaitu jika fx sama dengan sin x, cos x per cos x dan sin x tidak sama dengan 0, maka f aksen b sama dengan. Yang pertama, kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Kita misalkan y sama dengan u per i, kemudian y aksen sama dengan u aksen phi dikurang phi aksen u per phi kuadrat. Kemudian kita misalkan dengan u sama dengan sin x cos sin x cos x, kemudian u aksennya turunan dari sin x dan cos x, yaitu cos x dan min sin x. Setelah itu phi sama dengan cos x, phi aksennya turunan dari cos x yaitu min sin x. Setelah itu kita masuk ke dalam rumusan ini. Y aksen sama dengan u aksen phi dikurang phi aksen u per phi kuadrat sama dengan, tinggal kita salin u aksennya tadi yang ini, cos x dikurang sin x. Phi-nya kali cos x. Kemudian phi aksen kali u. Min sin x dikali ya sin x dikali cos x. Setelah itu per phi kuadrat cos 2x. Setelah itu kita kali silang seperti ini. Dan kita kali silang cos x dikali dengan cos x yaitu cos 2x min sin x dikali dengan cos x sama dengan sin x cos x, kemudian sin x min sin x dikali dengan sin x sama dengan
2x, kemudian sin x dikali dengan cos x sama dengan sin x per cos x per cos 2x. Habis itu kita masukkan fx-nya. Fx f aksen x sama dengan, di sini ada sin x cos dan sin x cos. Jadi sin x cos x-nya kita coret. Sisa cos 2x dan sin 2x. Identitas dari cos 2x dan sin 2x adalah 1 per cos 2x. Setelah itu kita mencari f aksen p-nya. F aksen p sama dengan 1 per cos 2x. X-nya kita ganti dengan p sama dengan 1 per cos 2 per p ini sama dengan min 1 pangkat 2. Kemudian 1 dibagi dengan min 1 pangkat 2, hasilnya 1. Jadi f aksen dan f aksen p dari fx per sin x cos x per cos x, jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kelima, yaitu sebuah gelombang transversal merambat dengan kesamaan Y sama dengan 4 sin sepertiga Pt dikurang sepertiga Vx. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga? Jadi penyelesaiannya, sebelum kita ke penyelesaiannya, kita ketahui dulu bahwa konsep turunan itu bisa juga membahas tentang percepatan dan kecepatan. Yang dimana kecepatan ialah sama dengan turunan pertama atau Y aksen, dan percepatan sama dengan turunan kedua atau Y dua aksen atau Y aksen. Nah, diketahui di soal bahwa Y sama dengan 4 sin sepertiga Pt dikurang sepertiga Vx. Pertama kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan disimbolkan dengan V. Jadi V sama dengan Y aksen. Jadi V-nya itu adalah turunan pertama dari Y tersebut. Diketahui di soal kan 4 sin dikali seperti Pt dikurang sepertiga Vx. Jadi caranya itu turunan yang di dalam kurung ini kita turunkan, kita taruh di depan. Jadi sepertiga Vt-nya itu kita turunkan menjadi sepertiga P dikali dengan 4. Sin-nya ini kita turunkan. Turunan dari sin ialah cos. Jadi 4 cos buka kurung, yang di dalam kurung ini kita tulis 6.
sepertiga pi dikali 4 cos yaitu 4 per 3 pi. Cos X tulis, yang di dalam kurungnya kita tulis ulang. V-nya udah kita dapat, selanjutnya kita cari percepatan. Percepatan itu disimpulkan dengan A kecil. Nah, A sama dengan V aksen atau turunan pertama dari V-nya. Kan diketahui, sudah kita dapatkan bahwa V-nya ini. Jadi, kita langsung aja turunan dari ini, yaitu sepertiga PT-nya, seperti tadi kita turunkan, dan kita taruh di depan, jadi sepertiga pi dikali dengan 4 per 3 pi cos. Kita tulis dulu 4 per 3 nya. Turunan dari cos ialah min sin. Jadi kita tulis negatifnya di depan dikali sin. Yang di dalam kurungnya kita tulis ulang. Kita selesaikan sepertiga pi dikali min 4 per 3 pi sama dengan min 4 per 9 pi kuadrat sin buka kurung, yang di dalam kurungnya kita tulis ulang. Oke, kita udah dapet V dengan A-nya. Selanjutnya kita cari V-nya terlebih dahulu. V sama dengan, kita tulis persamaannya 4 per 3 pi cos sepertiga pi t dikurang sepertiga pi x. 4 per 3 dikali dengan pi. Pi di sini kita bisa ganti menjadi 3,14 atau 22 per 7. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 22 per 7. Cos buka kurung sepertiga pi. Nah, T sama X-nya ini kita ganti dengan yang diketahui di soal. Jarak 2 meter ini itu ialah X-nya. Dan detik ketiga ini ialah T-nya. Jadi kita ganti angkanya. T-nya ialah 3 dan X-nya adalah 2. Oke, kita selesaikan. 4 kali 22 ialah 88. 3 kali 7 21 cos sepertiga pi dikali 3 ialah 3 per 3 pi dikurang sepertiga pi dikali 2 yaitu 2 per 3 pi. (88 per 21 cos, yang di dalam kurungnya kita selesaikan 3 per 3 pi dikurang 2 per 3 pi itu sama dengan sepertiga pi. Sama dengan 88 per 21 cos sepertiga pi ini sama aja dengan 60 derajat, jadi cos 60 derajat sama dengan 88 per 21 cos dari 60 derajat itu ialah setengah, jadi dikali setengah. 88 dikali 1 sama dengan 88 per 21 dikali 2 sama dengan 42.
sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 44 per 21. 44 dibagi 21 itu sama dengan 2,09. Jangan lupa satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Nah, kecepatannya udah kita dapatkan. Terus selanjutnya kita mencari percepatannya. Percepatan A sama dengan didapatkan tadi min 4 per 9 V kuadrat sin sepertiga pt dikurang sepertiga Vx. Sama juga kayak tadi, min 4 per 9, V-nya kita ganti menjadi 22 per 7 kuadrat sin buka kurung sepertiga pi, T-nya kita ganti juga dengan 3 sepertiga pi, X-nya kita ganti juga dengan 2. Min 4 per 9, kita selesaikan dulu yang dikuadratkan. 22 kuadrat sama dengan 484 per 7 kuadrat sama dengan 49. Sin buka kurung ini sama juga kayak tadi menjadi 3 per 3 pi dikurang 2 per 3 pi. Jadi bisa langsung aja kita kali. Menjadi 1936 per 9 kali 49 441 dikali sin dalam kurung sepertiga pi min 1936 per 441 dikali sin sepertiga pi itu sama aja dengan sin sepertiga pi sama aja dengan ini yaitu 60 derajat. Kita tulis ulang dulu yang ini 1936 per 441 dikali dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 1936 dikali 1 yaitu 1936. 441 dikali 2 itu sama dengan 882 akar 3. Nah, kita bisa sederhanakan pecahan ini jadi lebih sederhana menjadi 2,19 akar 3. Bisa disederhanakan lagi, akar 3-nya kita kali sama 2,19 menjadi 3,79. Nah, negatif 3,79 ini bisa kita bulatkan menjadi negatif 3,8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kecepatan yang didapat yaitu 2,09 meter per sekon dan percepatannya negatif 3,8 meter per sekon kuadrat. Ingat bahwa satuan dari percepatan itu ialah meter per sekon, sedangkan satuan dari percepatan ialah meter per sekon kuadrat. Itu saja pembahasan soal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi